Ini kita ada dua berita hangat yang datangnya ini di beberapa bulan lagi. Nah, jadi ini adalah barang yang masih belum nampak, tapi rumornya udah di mana-mana. Bahkan ada hasil-hasil pengujian yang sudah nampak meskipun barangnya belum ada. Hai, welcome back to 1IT Solution. Bersama saya Bayu dan kita kembali di konten hashtag membahas seputar teknologi. Dan mungkin teman-teman menyadari kalau misalkan mengikuti kita terus ya, di minggu lalu saya nggak kelihatan nampak ya di konten-konten yang diupload ya. Karena memang ya saya lagi nggak bisa masuk, saya harus cuti dulu seminggu, jadinya ya kontennya nggak ada saya. Anyway, ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong seputar perkembangan update di dunia teknologi, ini kita ada dua berita hangat yang datangnya ini di beberapa bulan lagi. Nah, jadi ini adalah barang yang masih belum nampak, tapi rumornya udah di mana-mana. Bahkan ada hasil-hasil pengujian yang sudah nampak meskipun barangnya belum ada. Dan salah satu di antaranya kita akan membahas mengenai Intel Raptor Lake. Intel Raptor Lake ini adalah generasi ke-13 ya dari Intel, yang mana sebelumnya adalah Alder Lake yang saat ini sudah ada di pasaran, yaitu generasi ke-12. Nah, di sini sudah ada nih bocoran generasi ke-13 Intel Raptor Lake, yang mana baru saja diuji coba pada Geekbench 5, dan yang menjadi spesialnya adalah di sini pengujiannya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan DDR5 dan yang kedua adalah menggunakan DDR4, dan kita compare ternyata hasilnya ini cukup buah ya perbedaannya, karena yang kita tahu DDR5 pastinya akan lebih baik performanya, tetapi kendala yang ada pada saat ini adalah harganya memang ya cukup pricey ya, cukup atau lumayan atau kerasa banget lah ya dibandingkan dengan DDR4. Nah, ngomong-ngomong, ini kita lihat aja langsung hasil dari Geekbench 5 yang sudah dibocorkan, di mana di sini untuk pengujiannya sendiri itu menggunakan Intel i7 13700K, dan kita lihat ya untuk hasilnya di sini kelihatan mencolok itu adalah pada hasil multi-core score-nya, di mana untuk yang menggunakan DDR5 ini ada di 19.811, sedangkan yang DDR4 itu hanya di 16.542. Dan di sini memang untuk pengujiannya sendiri itu menggunakan rakitan yang benar-benar semirip mungkin ya. Jadi untuk pemilihan motherboardnya juga untuk yang DDR5 di sini menggunakan ASRock Z6950 Steel Legend Wi-Fi, sedangkan untuk yang DDR4 di sini menggunakan ASRock Z690 Steel Legend Wi-Fi 8i. Sama sih sebetulnya, cuman bedanya adalah pada slot memorinya doang. Dan juga untuk pengujiannya sendiri itu menggunakan RAM 32GB, dan memang kelihatan banget ya hasilnya beda banget, lumayan kerasa sih ya perbedaan antara DDR4 dan juga DDR5. Sebetulnya di sini sudah pernah kita bahas mengenai perbedaan dari DDR4 dan juga DDR5, tapi di sini adalah pengujian yang terlihat secara langsung ketika digunakan pada Raptor Lake, yaitu generasi ke-13 itu sendiri. Dan memang di sini untuk kalkulasinya adalah perbedaannya berkisar 11% lebih baik dibandingkan DDR4. Dan nggak sampai itu aja, di sini kita juga mendapatkan table ranking dari Geekbench 5, yang mana di sini terlihat ya, bisa teman-teman lihat untuk hasil yang sudah pernah diuji pada Geekbench 5 ini sendiri. Mungkin yang paling atas sendiri yaitu adalah i9 13900K. Ini tidak ada comparison-nya ya, karena dia hanya menggunakan DDR5. Nah, di sini yang terlihat untuk hasil yang lain itu adalah pada Intel Core i5 13600K yang melakukan dua pengujian, yaitu DDR5 dan juga DDR4. Di sini kelihatan juga untuk perbedaannya terlihat cukup signifikan. Jadi intinya adalah memang kalau saat ini pada memori DDR5 itu menjadi memori yang pilihan yang cukup baik, cukup bagus, karena dari performanya sendiri itu sudah kelihatan cukup tinggi. Tapi mengingat dari harganya sendiri, mungkin itu yang menjadi pertimbangan, karena untuk per kepingnya sendiri harganya cukup menguras kantong, sehingga yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana kalian akan menggunakan PC rakitan kalian pada akhirnya. Ketika kalian hanya menggunakan untuk ya basic-basic general aja lah, gaming-gaming yang biasa, standar-standar, mungkin kalian nggak harus berpikir langsung masuk ke DDR5. Tapi ketika kalian ya mungkin gamer hardcore, pengejar FPS tinggi dengan grafik settingan yang tinggi, itu mungkin kalian perlu memikirkan untuk menggunakan RAM DDR5. Tapi pada akhirnya, at the end of the day, semuanya mungkin akan beralih ke DDR5. Sama seperti pada masa-masa yang cukup kelam, nggak kelam sih,
masa yang lalu yang jauh banget, dimana DDR3 itu masih menjadi yang general dan DDR4 baru muncul, dan mulai ada transisi dengan ya sama juga sih, DDR4 nya waktu itu masih tinggi harganya dibandingkan DDR3, jadi untuk naiknya sendiri itu pelan-pelan. Baik, kita lanjut aja ke berita yang berikutnya, dan di sini adalah berita yang mungkin teman-teman cukup suka karena ini bisa jadi dibilang komponen yang cukup penting dan cukup banyak diperbincangkan, yaitu adalah berita dari Nvidia RTX 4000 series. Dimana yang akan saya bacakan ini sebetulnya bukanlah berita faktual, melainkan sebuah rumor. Ya, kita memang membahas rumor di sini karena rumor ini bisa menjadi bumbu-bumbu kenyataan di masa depan atau menjadi prediksi di masa depan. Ya, mungkin kalau meleset pun kayaknya tipis-tipis lah ya. Dan di sini memang dibongkar atau dibocorkan oleh user Twitter Copite7, di mana dia mengatakan bahwa seri flagship dari 4000 series, yaitu adalah 4090 Ti, itu akan menggunakan 800 watt TBP. Iya, 800 watt. Ya, main-main sih ini. Cukup tinggi memang. Jadi mungkin dari sini sendiri mungkin sudah bisa dibayangkan untuk penggunaan powernya sendiri mungkin akan sudah diimplementasikan menggunakan 2x16 power pin ya, yang mana sebelumnya mungkin masih cukup jarang ditemukan, dan di sini mungkin yang pertama kalinya yang akan digunakan pada 4090 Ti ini. Dan nggak cuma itu aja, untuk spesifikasi lengkapnya pun di sini sudah keluar. Yuk kita lihat, ini adalah tabel spesifikasi yang sudah dikeluarkan melalui videocards.com, di mana untuk 4090 Ti itu sudah menggunakan ada arsitektur, dan juga untuk poin-poin yang cukup menarik yaitu adalah pada CUDA cores-nya. Di sini cukup tinggi ya CUDA cores-nya, ada di 18.176 CUDA cores dibandingkan dengan RTX 4090 yang hanya menggunakan 16.384. Ini menjadi sebuah batu loncatan yang cukup tinggi ya. Dan juga pada 4090 Ti ini sudah menggunakan 142 streaming multiprosesor. Kemudian ada lagi nih yang 2 kali lipat nih, kelihatan banget ya, itu adalah memorinya. Di sini sudah menggunakan 48 GB GDDR6X, sedangkan pada RTX 4090 itu hanya menggunakan 24 GB, naik 2 kali lipat. Kemudian untuk memori busnya masih sama di 384 bit, dan memori speednya juga di sini ada peningkatan, yaitu pada 24 GB per second dari yang 24 GB per second dibandingkan yang sebelumnya hanya 21 GB per second. Dan yang paling kelihatan adalah powernya, yang mana di sini menggunakan kurang lebih 800 watt TBP ya, sedangkan pada 4090 itu menggunakan 450 watt TDP ya. Itu adalah bedanya TBP dengan TDP, ada perbedaan, jadi jangan disamakan. Tapi ya itu tadi, mungkin ini menjadi suatu peningkatan yang cukup signifikan dari performa dan juga kebutuhan ya, kebutuhan power yang cukup tinggi, dimana mungkin kita nggak terlalu kaget karena sebelumnya pada 3090 Ti ini sudah bisa kita sebut sebagai sobat PLN dengan konsumsi daya yang cukup tinggi, sehingga pada seri yang akan rilis berikutnya yaitu adalah 4090 Ti harusnya lebih tinggi lagi sih konsumsi dayanya ya. Dan untuk prediksinya sendiri di sini mungkin masih belum diluncurkan ya rilis date-nya, tapi kalau secara rumor ini nggak lama dari perilisan yang lain-lainnya, jadi berdekatan, entah dia lebih dulu atau yang paling terakhir atau mungkin di tengah-tengahnya, yang pasti nggak akan jauh-jauh dari itulah. Jadi kayaknya itu aja sih berita yang bisa kita sampaikan kali ini, dan kita akan terus mengupdate berita-berita seputar barang-barang yang bakalan rilis nih ya, karena ini lagi hot banget. Kita juga lagi nungguin Ryzen 7000 series juga, ada juga RX 7000 series, kemudian ini ada Alder Lake, kemudian ada Raptor Lake, kemudian ada 4000 series. Jadi masih banyak yang di sini kita terus kejar, dan yang paling dekat dari tanggal perilisan dari hari ini itu adalah AMD Ryzen 7000 series. Dan itu memang saya juga sangat menantikan comeback ya, comeback besar dari Ryzen, seperti apakah performa dari prosesor yang akan mereka rilis. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk merakit PC atau beli komponennya aja, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.